Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fajar Pawijan Nama saya Faiz kelas 10A. dari kelompok 5 akan menerangkan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif. Thaif ialah sebuah negeri yang berjarak lebih 60 km dari kota suci Makkah. Itu merupakan salah satu tempat yang bersejarah bagi umat Muslim pada saat itu. Dalam perkembangan agama Islam ke wilayah yang bersuhu dingin itulah Rasulullah pernah berhijrah. Di tempat itulah kaum muslimin di era Nabi Muhammad SAW pernah bertempur membela agama Allah. Peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW ke Thaif menurut pendapat Tabaqat Ibnu Sa'ad terjadi pada bulan Syawal pada tahun ke-10 kenabian. Lalu sepeninggalnya Abu Thalib dan Siti Khadijah, pada saat itu ialah puncak dari sikap permusuhan kaum Quraisy semakin keras, sehingga dalam kondisi ini timbul keinginan dari Nabi Muhammad SAW untuk berlindung dengan harapan masyarakat Thaif berkenan mendengar dakwah Islam. Lalu sampai di perjalanan ke Thaif ini, beliau sebenarnya tidaklah mudah, mengingat sulitnya medan-medan yang dilalui disebabkan gunung-gunung yang tinggi mengelilingi kota tersebut. Nah, akhirnya beliau sampai di Thaif bersama Zaid bin Harisah. Lalu pada saat itu Nabi Muhammad SAW bersama Zaid berupaya mencari lahan dakwah baru di Thaif, dan Nabi SAW mencoba meminta bantuan Bani Saqif, namun mereka malah memerintahkan anak-anak untuk melempari Rasulullah SAW dengan batu sehingga kedua tumit beliau berdarah. Rasulullah pergi dalam keadaan masuk. Beliau mengaku sempat tak sadar hampir sampai di peninggalan dan adapun di antara debat yang dilaksanakan kaum Quraisy musyrikin terhadap Rasulullah adalah mereka menuntut beberapa mukjizat tertentu darinya dengan tujuan dan hal ini terjadi berulang kali. Mereka meminta agar beliau dapat membelah bulan menjadi dua. Lalu mereka bertanya kepada Allah, kemudian memperlihatkan kepada mereka kaum Quraisy menyaksikan mukjizat ini untuk waktu yang lama, tetapi tetap saja mereka tidak mau beriman. Kaum Quraisy tetap saja pada kekafiran mereka. Peristiwa terbelah bulan ini seakan-akan sebagai pembuka bagi suatu yang terjadi yang lebih besar darinya, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Nah, sebagai terakhir dari materi ini, kisah perjalanan Rasulullah SAW ke Thaif sungguh syarat makna, karena meskipun kita tidak bisa menyamai akhlak beliau yang mulia, setidaknya bisa mengambil hikmah untuk tetap memiliki harapan yang baik meskipun harapan itu tampak jauh dari kita. Dan yang terpenting adalah selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam kesedihan pasti ada hikmahnya, di dalam kesulitan pasti ada kemudahan, di dalam kegelapan pasti akan datang cahaya. Segitu saja dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekeliruan yang tidak disengaja.
Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.